Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Satu hari kami lalui, Engkau telah menolong kami. Hingga malam hari ini Tuhan, kembali kami bersekutu dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan, memimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Saya akan membaca kepada kita semua. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini kita boleh merenungkan bersama, yaitu bagaimana keluhan atau pergumulan Nabi Yeremia terhadap bangsa yang berdosa. Karena memang kitab Yeremia ini kita melihat bahwa ditulis oleh Nabi Yeremia sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan latar belakang teks, ya, sebelum ayat yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Kalau kita memperhatikan kembali pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa, itulah judul perikopnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini kita memperhatikan bahwa orang yang berdosa adalah Yehuda pada saat itu. Di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat sudah dijelaskan bahwa bagaimana dosa mereka. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bahwa dosa mereka adalah menyembah berhala. Menyembah berhala dalam arti mereka percaya kepada ilah-ilah lain. Mereka percaya kepada Allah lain. Berarti mereka mengandalkan orang lain, bisa dikatakan. Mengandalkan kepercayaan kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Dan sekaligus mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Maka muncullah teks ini yang kita renungkan malam hari ini. Maka Nabi Yeremia menyampaikan kepada mereka ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada tiga yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tentang orang yang menyembah berhala, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang tidak mau mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan hal yang pertama ditegur di sini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, di ayat yang ke-6 dikatakan akibat ketika mereka terkutuk. Ketika mereka melakukan yang ketiga hal ini, mereka mengandalkan
manusia atau mengandalkan orang lain, mengandalkan diri mereka sendiri, dan mereka menjauh daripada Tuhan. Otomatis kalau mereka sudah mengandalkan diri mereka sendiri, pasti mereka menjauh kepada Tuhan. Bisanya kita, mampunya kita, tanpa membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa segala sesuatunya itu, baik itu berkat yang mereka terima, yang mereka nikmati, nafas kehidupan yang mereka nikmati, datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Nah, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bayangkan Bapak Ibu, tidak mengalami datangnya keadaan yang baik, berarti pergumulan terus dalam hidupnya, penderitaan, mengeluh terus dalam hidupnya, merasa kekurangan terus. Karena kenapa Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan? Ya, mungkin dia bekerja, kalau kita memperhatikan dia banting tulang bekerja, tetapi semuanya sia-sia karena dia menjauh daripada Tuhan. Karena dia merasa, karena tenaga saya boleh saya menikmati berkat Tuhan, menikmati apa yang saya rindukan bisa ada karena tenaga saya. Salah Bapak Ibu. Bayangkan dikatakan di sini, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun angus. Tahu ya kata angus ini Bapak Ibu? Seperti kalau kita membakar kertas ya, kita membakar kertas ini, jadi apa sisanya? Tidak ada, angus. Ya. Sama juga orang yang main judi, kalau sudah habis uangnya itu dikatakan hangus. Tidak ada balasannya. Karena dihabiskannya untuk ya hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian dikatakan ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bayangkan, ini kata memberikan suatu contoh kepada orang-orang Yehuda pada saat itu, bahwa bagaimana orang yang tinggal di hutan, tidak ada penduduk. Sama siapa dia minta tolong? Ini sebenarnya Bapak Ibu kalau mereka membayangkan kalau tinggal di hutan, berarti tentu siapa yang menolong? Tidak ada selain Tuhan, Allah yang luar biasa. Nah, ketika Nabi Yeremia juga menyampaikan bahwa orang, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kemudian akibatnya, dan juga Nabi Yeremia dikatakan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, cuma 2 dilakukan di sini kalau kita memperhatikan secara teliti ya, dengan membaca Alkitab, bahwa diberkatilah orang yang pertama mengandalkan Tuhan, karena otomatis orang yang mengandalkan Tuhan berarti betul-betul apapun yang dialami dalam hidupnya diserahkanlah kepada Tuhan lewat doa, berserah, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, yang menaruh harapannya pada Tuhan, menaruh harapan, baik buruk keadaan saya Tuhan, saya hanya berserah kepadamu. Apapun yang terjadi Tuhan, saya hanya berserah kepadamu. Maka apa yang terjadi ketika melakukan hal yang kedua ini Bapak Ibu? Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bayangkan pohon yang ditanam di tepi air Bapak Ibu, tidak pernah kering. Karena kenapa? Perhatikan ayat berikutnya Bapak Ibu. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, ayat sebelumnya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, merambatkan akar-akarnya. Jadi akarnya di tepi air itu ya merambatkan. Jadi tidak mengalami musim kering. Ayat selanjutnya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tetap segar, subur, ya, tumbuh subur. Bayangkan kalau di dalam diri kita seperti manusia Bapak Ibu, ini diumpamakan pohon yang ditanam di tepi air. Karena memang Bapak Ibu ya pada saat itu kalau memperhatikan ya, diberikan contoh Nabi Yeremia ini supaya orang-orang atau orang Yehuda pada saat itu mereka betul-betul memperhatikan, oh seperti itu yang mengandalkan Tuhan, oh seperti itulah hidup yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi
Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, mungkin kita bertanya Bapak Ibu, saya tidak berbuah terus. Bapak Ibu berbicara tentang buah di sini ada beberapa hal. Yang pertama di sini buah adalah tetap bersukacita walaupun dalam situasi apapun keadaan. Ya, di saat ini Bapak Ibu kita bersyukur di musim COVID-19 ini masih kita tetap ya bernafas, itu hal yang perlu kita syukuri. Yang kedua, masih kita tetap sehat. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita mungkin ya, saya bersyukur tidak ada kabar saya dengar ada jemaat Tuhan yang terpapar COVID-19 atau yang dikatakan positif COVID-19. Bayangkan Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita kena COVID-19 ya, atau penyakit yang lainnya, lama-lama kita di rumah sakit, apakah enggak uang tidak habis? Walaupun saat ini ada BPJS Bapak Ibu, bahkan juga banyak hal, mungkin pergi ke sana atau mencari apapun dibutuhkan juga ya. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu sampai malam hari ini diberikan kesehatan kepada kita, masih bisa kita menikmati berkat Tuhan apa adanya ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, itulah yang perlu kita syukuri. Ya, bersyukur lewat doa-doa kita. Kita bersyukur juga apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, perlu kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, yang kita ya punya saat ini, semuanya adalah datangnya dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, yakin dan percaya, kita akan tetap, katakan di sini, tidak mengalami musim kering, tidak akan merasa khawatir dan tetap menghijau dan tetap berbuah. Kiranya firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita tetap menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman pada malam hari ini menguatkan kami. Kiranya kami tetap mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami dan menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.